Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi untuk arsitektur dan organisasi komputer pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang input output. Jadi, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa mampu memahami jenis dan cara kerja perangkat input output. Ya, kemarin kita udah membahas tentang sistem bus. Pada sistem komputer bahwa bus itu dia terdiri dari bus address, bus data, dan bus control. Kita juga sudah membahas tentang koneksi antara sistem bus dengan memori. Sehingga hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan tersebut untuk sistem I/O. I/O atau disebut juga input output atau I/O modul ini merupakan sarana bagi prosesor dengan tujuan untuk berinteraksi dengan perangkat eksternal di luar sistem komputer. Nah, interaksi dilakukan dengan cara pertukaran data atau status ataupun kontrol I/O modul dan perangkat eksternalnya. Nah, untuk perangkat eksternal yang terhubung dengan I/O modul ini sering juga disebut dengan istilah peripheral device atau cukup disebut dengan peripheral. Nah, jadi di sini jelas fungsi dari I/O modul dia adalah menghubungkan antara sistem komputer dengan perangkat eksternal. Dengan adanya perangkat I/O modul ini, maka si komputer bisa membaca parameter-parameter ataupun besaran-besaran fisis yang ada di luar sistem komputer. Misalnya saja komputer nanti akan terkoneksi dengan peripheral atau device lain ataupun terhubung ke komputer lain. Ataupun dengan menggunakan I/O modul nantinya komputer bisa membaca suhu ataupun mengendalikan perangkat-perangkat lainnya. Nah, itu semua dimungkinkan dengan adanya perangkat I/O modul ini. Ya, kita ambil contoh pada komputer x86. Di sini ada beberapa perangkat I/O modul yang ada pada komputer tersebut. Contohnya saja ini disebut paralel attachment atau singkat dengan PATA atau serial ATA. Ini adalah kelanjutan dari PATA. Jadi PATA ini teknologi awal, dia disebut juga IDE port dengan tujuan untuk menghubungkan sistem komputer ini dengan memori eksternal seperti hard disk atau CD-ROM atau floppy drive. Ya. Nah, ini contohnya di sini PATA ini terletak pada mainboard dan dia memiliki konektor, kabel konektor seperti ini bentuknya yang nantinya akan terhubung ke mainboard ini melalui port PATA. Kemudian nanti dia akan dihubungkan ke perangkat memori eksternal seperti hard disk, CD-ROM dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini adalah peripheral component interconnect atau disebut dengan istilah PCI. Jadi PCI ini dia multi-purpose I/O di mana dia dapat dihubungkan dengan berbagai macam modul. Ya, contohnya di sini ini PCI yang dia lebih pendek. Kalau di sini dia ini adalah untuk port PGA eksternal ya. Jadi di dalam sistem komputer untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor tuh terdapat port yang namanya PGA. Nah, PGA ini bisa tersedia secara on-board di dalam mainboard ataupun dia bisa juga ditambahkan secara plug and play menggunakan port ini, port PGA. Nah, kita kembali ke PCI. Di sini PCI digunakan untuk berbagai macam perangkat. Contohnya saja di sini bisa LAN untuk komunikasi jaringan ataupun untuk keperluan sound
sound card, dan lain sebagainya. Nah, PCI Express ini adalah teknologi lanjutan dari PCI. Jadi dia memiliki bentuk yang lebih simple dan ramping ya. Jadi di sini dia lebih kecil bentuknya dibandingkan dengan PCI yang standar atau biasa. Nah, kemudian port-port yang lainnya di sini ada VGA, ini contohnya VGA. Ini digunakan untuk menghubungkan sistem komputer dengan monitor, atau serial port di sini. Ini bentuk serial port. Jadi ini biasanya dihubungkan dengan modem ataupun perangkat-perangkat lainnya ya, kayak mouse ataupun keyboard. Sebelum dia menggunakan PS2 ya, PS2 dia pertama kali keyboard itu dihubungkan menggunakan serial port. Jadi ada juga namanya parallel port. Parallel port ini biasanya digunakan untuk terkoneksi pada printer ya. Kemudian ada USB, kemudian ada PS2 ini ya, kemudian LAN ini untuk menghubungkan perangkat komputer dengan komputer lain agar bisa berkomunikasi, dan juga perangkat port audio di sini ya. Nah, jadi dia audio ini untuk menghubungkan sensor suara atau mikrofon agar bisa diolah secara diskret, ataupun menghubungkan hasil pengolahan dari audio tadi ke speaker. Nah, di sini tersedia beberapa saluran I/O untuk khusus audio. Nah, jadi di sini I/O modul memiliki aturan atau logic tertentu untuk melakukan fungsi komunikasi ya antara peripheral dengan si prosesor. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin, mengapa peripheral ini tidak langsung dihubungkan ke sistem bus komputer? Ya, jadi mengapa hal itu tidak dilakukan? Jadi ada beberapa alasan. Pertama yaitu ada berbagai macam peripheral dengan berbagai metode pengoperasian. Jadi jika dia dihubungkan langsung dengan sistem bus akan menjadi tidak praktis untuk memasukkan logika yang diperuntukkan dalam prosesor, yang diperlukan oleh prosesor untuk mengontrol berbagai macam perangkat. Nah, jadi itu ya, karena banyak model dari perangkat peripheral yang memiliki mode pengoperasian yang berbeda-beda, sehingga kalau langsung dihubungkan dengan sistem bus dia akan tidak praktis. Jadi perlu banyak logika atau pemrograman ya yang harus dimasukkan ke dalam si prosesor untuk mengontrol berbagai macam perangkat. Sehingga kalau menggunakan I/O contohnya tadi kayak USB ya kan, dari USB itu berbagai macam peripheral bisa dihubungkan, tetapi dia hanya memiliki satu logika pengoperasian ya. Jadi dari sisi prosesor menghubungkan antara perangkat USB dengan prosesornya, dia hanya membutuhkan satu buah logika atau algoritma, sehingga dia bisa membaca apapun jenis device yang terhubung melalui port USB tersebut. Ya, itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, mengapa tidak langsung dihubungkan? Ya karena kecepatan transfer data peripheral ini biasanya lebih lambat daripada kecepatan memori atau prosesor. Jadi tidak praktis menggunakan sistem bus berkecepatan tinggi untuk berkomunikasi langsung dengan perangkatnya. Ya, itu sangat tidak praktis karena akan membuat prosesor itu menjadi terlalu lama menunggu data dari sistem bus kalau dia dihubungkan ke sistem bus dengan kecepatan yang lambat. Nah, atau kebalikannya, ada juga beberapa peripheral yang memiliki kecepatan lebih daripada memori atau prosesor. Jadi kalau dihubungkan langsung pastinya tidak akan efisien. Yang keempat, mengapa alasannya tidak langsung dihubungkan, yaitu peripheral sering menggunakan format data dan panjang data yang berbeda dari komputer yang menyambungkannya.
Ya, jadi sehingga di sini tentunya akan eh, banyak menggunakan logika pemrograman untuk menghubungkan tersebut. Ya, ataupun bisa juga menambah eh, perangkat khusus untuk menyesuaikan perangkat ini, maksudnya perangkat secara hardware untuk menyesuaikan panjang data yang berbeda tadi ya. Sehingga tentu saja ini tidak tidak bisa dihubungkan secara langsung ya kalau sudah memiliki panjang data atau format data yang berbeda dengan sistem busnya. Ya, jadi I/O modul di sini memiliki dua fungsi utama, yaitu antarmuka ke prosesor dan memori melalui sistem bus, kemudian antarmuka ke satu atau lebih perangkat peripheral dengan sinkronisasi data yang disesuaikan. Nah, di sini dilihat dari cara I/O modul mengirim data ke peripheral terdapat dua teknik. Ya, jadi data yang dikirim dari I/O modul ke peripheral. Kalau data yang dikirim dari sistem bus ke I/O modul itu jelas tetap datanya adalah menggunakan sistem bus, yaitu paralel ya. Jadi tergantung dari lebar bus datanya yang ada di dalam sistem bus tersebut. Nah, sedangkan cara I/O modul mengirim data ke beberapa peripheral ini terdapat dua teknik, yaitu secara paralel ataupun secara serial. Nah, paralel itu maksudnya apa? Paralel artinya data, misalnya data 8 bit, dia akan dikirimkan secara bersamaan. Jadi semua bitnya dari bit yang terendah, bit 0 hingga bit 7 itu akan dikirimkan secara bersamaan. Nah, sedangkan kalau dia serial artinya data itu akan dikirim ke peripheral secara bergantian. Bisa dimulai dari bit yang ke 0, kemudian ke 1, ke 2 hingga ke 7, atau bisa juga sebaliknya dari bit yang ke 7, ke 6, ke 5 hingga bit yang ke 0. Ini untuk komunikasi data 8 bit ya. Tentunya kalau dia komunikasinya data 16 bit ya tentunya dikirim secara bergantian selama banyak 16 kali ya. Ya, jadi itu ya. Jadi ada dua teknik yang digunakan untuk mengirim data dari I/O modul ke peripheral, yaitu secara paralel dan secara serial. Nah, sifat input-output modul ini harus memiliki kemampuan, yaitu pertama control dan timing, processor communication, kemudian peripheral communication, data buffering, dan error detection. Ini adalah kemampuan yang biasanya dimiliki setiap perangkat I/O modul. Nah, apa itu control dan timing? Ini kemampuannya dibutuhkan untuk mengkoordinasikan arah lalu lintas data antara internal source sistem busnya dengan peripheral device. Misalnya kontrol transfer data dari peripheral ke prosesor mungkin melibatkan urutan langkah-langkah berikut. Misalnya pertama prosesor menanyakan ke I/O modul untuk melihat status kesiapan peripheral. Kemudian nanti setelah itu I/O modul memberikan status peripheral, bisa siap atau tidak siap. Jika statusnya siap, maka transfer data akan terjadi. Prosesor akan meminta untuk transfer data. Ya, jadi jika dia sudah siap untuk melakukan transfer data, maka prosesor berikutnya akan meminta untuk melakukan proses transfer data. I/O modul kemudian mendapatkan data dari peripheral. Kemudian I/O modul mengirimkan data ke prosesor. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang harus dikontrol oleh perangkat I/O modulnya untuk menyesuaikan timing antara sistem bus yang ada di komputer dengan sistem bus yang ada di peripheral. Nah, fungsi atau sifat yang kedua adalah prosesor communication. Jadi contoh sederhana skenario-nya sebelumnya juga sudah menggambarkan bahwa modul I/O ini harus berkomunikasi dengan prosesor ya tadi ya, dengan perangkat eksternal. Nah, di sini komunikasi prosesor melibatkan hal-hal berikut seperti command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah dari prosesor, biasanya dikirim melalui sinyal pada bus control ya. Kemudian data, artinya pertukaran data antara prosesor dengan
I/O modul melalui bus data, kemudian status reporting, karena di sini peripheral itu biasanya lebih lambat dari kecepatan sistem bus. Penting untuk mengetahui status dari modul I/O-nya. Biasanya jika I/O modul diminta untuk mengirim data ke prosesor atau proses bahaya, mungkin belum siap untuk melakukannya karena masih bekerja pada perintah I/O sebelumnya. Nah, fakta ini dapat dilaporkan dengan bentuk sinyal status. Sinyal status yang umum biasanya adalah basi yang menandakan bahwa I/O modulnya sedang sibuk ya, atau ready. Artinya si I/O modul sudah siap menerima perintah berikutnya. Address recognition, nah ini seperti pada memori, ini akan membentuk alamat ya. Jadi setiap I/O modul akan memiliki alamat yang unik, sama halnya seperti memori yang sebelumnya sudah kita bahas. Ya, ini untuk menjamin bahwa data itu akan terkirim dengan benar dari prosesor atau dari prosesor ke I/O modulnya. Ya, ini adalah fungsi-fungsi prosesor communication. Dari sini kita udah bisa lihat bahwa nantinya akan ada si prosesor bisa mengirim perintah decoding, mengirim data, mengirim status reporting dan pembentukan alamat atau address decoding untuk I/O. Nah, peripheral komunikasi hampir sama, artinya apa? Komunikasi antara modul I/O dengan perangkat peripheral yang terkoneksi ke I/O modul tersebut. Nah, komunikasi ini bisa meliputi perintah atau komen, status information, ataupun pertukaran data. Ya, jadi jelas ini bahwa I/O modul ini seperti jembatan yang menghubungkan antara perangkat di luar sistem komputer dengan sistem komputer. Ya. Nah, sifat I/O modul berikutnya adalah data buffering. Nah, karena ada yang perbedaan kecepatan pada sistem bus dengan peripheral, maka fungsi buffering ini sangatlah diperlukan. Jadi semua data yang nantinya akan datang dari sistem bus akan dibuffer pada I/O modulnya. Demikian pula dengan data dari peripheral ini akan dibuffer pada I/O sebelum diteruskan ke prosesor. Jadi di sini I/O akan menyimpan sementara semua data-data baik itu dari prosesor ataupun dari si peripheralnya. Kemudian fungsi yang dimiliki oleh I/O modul atau sifatnya adalah memiliki error detection. Ya, jadi I/O modul ini seringkali bertanggung jawab atas deteksi kesalahan dan selanjutnya melaporkan kesalahan tersebut ke prosesor. Kesalahan termasuk kerusakan mekanis ya dan listrik yang dilaporkan oleh perangkat, misalnya kalau di dalam printer ada kertas macet ya, atau kalau di dalam hard disk bisa melihat terjadinya kerusakan pada hard disknya atau dikenal dengan istilah bad sector ya, dan sebagainya. Kesalahan lain sini terdiri dari perubahan yang tidak disengaja pada pola bit saat ditransmisikan dari perangkat ke modul I/O. Ya, bisa juga kesalahan itu terjadi dari saat proses pengiriman ya. Misalnya saja si peripheral mengirimkan data, ternyata saat diterima oleh I/O modul datanya sudah berubah. Nah, di sini I/O modul harus bisa mengecek terjadinya kesalahan tersebut. Jangan sampai data yang salah tersebut akan dikirimkan ke prosesor. Ya. Nah, di sini untuk mendeteksi kesalahan tersebut, beberapa bentuk kode pendeteksi kesalahan sering digunakan untuk mendeteksi kesalahan transmisi. Contoh sederhananya adalah penggunaan bit parity pada proses pengiriman data ya. Jadi kesalahan itu macam-macam ya, bisa kesalahan saat proses transmisi data atau kesalahan-kesalahan yang lain dari kerusakan mekanis dan listrik yang dilaporkan oleh perangkat. Nah, bagaimana cara kerja input-output modul? Nah, di sini ada 3 teknik yang biasanya digunakan. Yang pertama, programmer I/O,
yang kedua interrupt driven I/O, yang ketiga direct memory access atau DMA. Programmed I/O gimana? Seperti apa? Nah, dengan programmed I/O, data dipertukarkan antara prosesor dengan modul I/O. Prosesor menjalankan program yang memberikan kendali langsung atas operasi I/O, termasuk pendeteksi status perangkat, mengirim perintah baca atau tulis, dan transfer data. Nah, saat prosesor mengeluarkan perintah ke I/O modul, prosesor harus menunggu hingga operasi I/O selesai. Nah, di sini biasanya ada kekurangan, yaitu jika prosesor lebih cepat daripada I/O modul, maka di sini dia akan membuang waktu prosesor karena menunggu proses I/O tersebut selesai. Nah, jadi ini contoh flowchartnya ya. Jadi pertama kali CPU akan mengirimkan perintah ke I/O modul, kemudian dia akan membaca statusnya, apakah I/O modul sudah siap atau error detection, terjadi kondisi error, atau sudah sedia, ready, sudah siap. Jika dia tidak siap, maka dia akan terus membaca status I/O modul tersebut. Jika dia sudah siap, maka dia akan mengirimkan perintah ke I/O modul. Nanti I/O modul akan mengirimkan data ke CPU. Data kemudian akan disimpan ke memori oleh CPU dan selesai. Ya, jadi begitu. Jadi kendali penuh ini dipegang oleh si prosesor untuk mendapatkan data dari I/O modul. Nah, cara kedua yaitu dengan interrupt driven. Jadi setelah prosesor memberikan perintah ke modul I/O, prosesor dapat meninggalkan proses ini untuk mengerjakan perintah berikutnya. Nah, prosesor akan kembali membaca modul I/O saat adanya sinyal interrupt yang dibangkitkan oleh si modul I/O ketika perintah sebelumnya ini telah selesai dikerjakan. Nah, jadi di sini ya pertama kali si prosesor dia akan mengirimkan perintah. Jika dia menggunakan interrupt driven. Nah, setelah selesai mengirimkan perintah, maka si prosesor dia bisa saja mengerjakan perintah-perintah lainnya ya. Nah, di sisi I/O modul, dia akan menerima perintah tersebut. Dia akan mengkoordinir hingga dia bisa mengirimkan data yang diminta oleh si prosesor. Jika datanya sudah siap, maka dia akan mengirimkan statusnya ya, status kesiapannya, sehingga pada saat itu I/O modul si CPU akan membaca status tersebut dan memulai proses pengambilan data dari I/O modul. Nah, pada direct access memory di sini berbeda dengan metode sebelumnya, programmed I/O dan interrupt driven, yang mana pada kedua metode tersebut setelah selesai pembacaan atau penulisan data pada modul I/O, maka data tersebut akan disimpan ke space khusus pada memori utama. Nah, proses penyimpanan ini dilakukan oleh si prosesor. Nah, dengan menggunakan yang namanya direct memory access, maka proses pertukaran data pada memori akan dilakukan langsung tanpa melibatkan si prosesor. Nah, jadi prosesor tidak perlu menyiapkan perintah untuk memindahkan data dari I/O modul ke memori ya, tetapi data tersebut bisa langsung dihubungkan atau disimpan oleh I/O modul ke memori utama dengan menggunakan yang namanya direct memory access. Ya, jadi dia lebih simple. Jadi saat dia memberikan perintah CPU ke DMA, dia bisa melakukan kegiatan lainnya ya, atau perintah-perintah lainnya. Nah, setelah selesai proses pembacaan data dari sisi I/O modul, dia akan langsung mengirimkan data tersebut ke dalam memori melalui DMA modul. Nah, jadi di sini dia sudah tidak melibatkan si prosesor lagi.
Nah, kita akan ambil contoh kasus pada perangkat I/O modul yang dulunya cukup terkenal, yaitu 8255 atau disebut Programmable Peripheral Interface atau PPI. Jadi PPI ini dia bekerja secara programmable I/O ataupun dengan menggunakan interrupt driven I/O. Jadi PPI ini adalah single chip I/O modul yang dikembangkan oleh Intel untuk digunakan dengan prosesor 80386 atau dikenal dengan istilah x86. Nah, ini adalah gambaran struktur dari blok fungsi diagram PPI. Ya, ini adalah bentuknya. Jadi dia berbentuk chip. Di sini dia memiliki bus, sistem bus yang akan terkoneksi langsung dengan sistem bus si komputer. Ya, jadi di sini ada bus address ini A0 dan A1. Kemudian ada bus control di sini. Ada RD, ada WR. Ya, ini tetap aktif low sinyalnya ya. Kemudian ada CS, ini untuk mengaktifkan PPI, jadi sama seperti pada memori ya. Jadi ini agar data yang dikirim melalui sistem bus bisa diterima oleh si PPI, maka ini harus diaktifkan. Kemudian ada bus data. Bus data juga dia bersifat bidireksional, artinya data bisa bersumber dari CPU atau bisa juga bersumber dari peripheral yang akan dikirimkan ke CPU melalui bus data ini. Nah, di sini dia memiliki 3 buah pot ya. Pot ini adalah gabungan dari beberapa bit ya, beberapa bit yang dihubungkan. Biasanya dia dihubungkan minimal ada 8 bit sehingga dikenal dengan istilah pot. Nah, di sini ada namanya pot A. Kemudian ada pot B dan pot C. Nah, selain ketiga buah pot ini, ya, jadi dia memiliki juga yang namanya register control. Ada kontrol A dan kontrol B yang akan mengatur fungsi dari ketiga buah pot ini. Ya, jadi pot ini bisa kita fungsikan sebagai input ataupun sebagai perangkat output dengan cara mengakses register kontrolnya. Nah, di sini dia juga ada berfungsi sebagai register buffer ya. Register buffer yang akan menyimpan data sementara, baik itu data dari sistem bus ataupun data dari peripheral. Dia akan disimpan di sini sementara, kemudian akan dilanjutkan ke sistem bus. Nah, ini adalah pin fungsi dari PPI. Jadi D0 sampai D7 ini adalah saluran datanya. CS ada chip select untuk mengaktifkan chip. RD adalah sinyal read. Data dari modul I/O akan disalurkan ke D0 hingga D7 bus datanya. Jika pin ini diaktifkan saat chip telah diaktifkan melalui CS-nya. WR ini sinyal write. Jadi data pada saluran data sistem bus akan dikirim ke peripheral jika pin ini diaktifkan saat chip telah diaktifkan melalui CS. Reset di sini dia akan mengkondisikan semua pot berfungsi sebagai input. Jadi dia akan menghapus semua konfigurasi yang ada di dalam register control tadi ya. Jadi jika resetnya diaktifkan maka dia akan terhapus. Nah, pada posisi default semua pot itu akan berfungsi sebagai input. PA0 hingga PA7, PB0 hingga PB7, PC0 hingga PC7 ini adalah saluran I/O 8 bit yang akan dikoneksikan dengan peripheral device. Sedangkan A0 dan A1 tadi adalah address pin. Jadi ini adalah kombinasi logik untuk menentukan arah aliran data pada modul I/O-nya. Nah, jadi total bahwa 8255 atau PPI ini memiliki 24 I/O yang terbagi menjadi 3 grup, masing-masing memiliki 8 bit yaitu port A, B, dan C. Jadi semua port dapat dikoneksikan dengan peripheral device. Namun khusus untuk port C di sini menjadi 2 grup, dibagi lagi jadi sub
grup ya, jadi 2 grup, masing-masing memiliki 4 bit yang dikenal dengan C upper dan C lower. Kedua grup ini nantinya akan dapat dikombinasikan dengan port A dan port B untuk menjadi sinyal kendali dan status. Jadi dia bisa digunakan untuk mengirimkan status ataupun sinyal kendali ke perangkat peripheral device. Nah, untuk mengontrol PPI ini, prosesor harus mengakses namanya register control 8 bit di dalam I/O modulnya ya. Jadi prosesor dapat menyetel nilai register control tersebut untuk menentukan berbagai mode operasi dan konfigurasi. Jadi dari sudut pandang prosesor terdapat port control, bit register control ditetapkan dalam prosesor dan kemudian dikirim ke port control melalui jalur D0 hingga D7. Nah, 2 address pin tadi ini digunakan untuk menentukan salah satu dari 3 port I/O atau register control yang akan diakses atau digunakan. Jadi jika nilai dari A1 dan A2 nilainya 00, maka dia akan memilih namanya port A. Jika dia nilainya 01, maka yang akan diakses adalah port B. Jika 10, maka yang akan diakses adalah port C. Jika nilainya 11, maka yang diakses adalah register kontrolnya. Nah, di sini register kontrol tadi memiliki nilai default. Jadi tanpa mengubah nilai pada register kontrol, maka PPI bekerja pada mode basic I/O yang mana semua port ini akan berfungsi sebagai input. Nah, di sini terdapat 2 mode utama yang dilakukan dengan mengatur MSB bit atau bit D7 pada register kontrol. Yaitu mode bit set reset atau BSR mode. Mode ini terjadi jika D7 pada register kontrol ya. Jika ini dilakukan, jadi D7 dibuat 0. Jika ini dilakukan, maka mode ini hanya port C yang dapat digunakan untuk di set dan di reset. Nah, ini cara mengaturnya. Jadi kita bisa mengatur nilai bit dari port C dari bit yang ke 0 hingga bit ke 7 dengan menggunakan BSR mode. Jadi di sini harus dibuat menjadi logika 0 ya untuk mengaktifkan mode ini. Dan untuk mengakses bit mana yang akan di set dan reset ya, ini digunakan D1 hingga D3 dengan kombinasi seperti ini ya. Jika 00 semuanya, maka bit 0 dari port C. Jika 001, maka bit 1-nya dari port C, dan seterusnya. Jika 111, maka yang dipilih adalah bit yang ke-7. Nah, untuk mengatur logika pada port C tersebut, ini diatur melalui D0. Jadi kalau kita ingin dia berlogika 1 pada bit-bit ini ya, kita memberikan nilai 1 di sini. Ya. Jika akan diatur ke logika 0, maka kita harus memberikan logika 0 ke D0-nya. Nah, yang kedua di sini mode input output. Nah, ini dapat terjadi jika nilai D7 ini berlogika 1. Ya, di sini pada mode ini terbagi lagi jadi 3 mode, yaitu mode 0, mode 1 dan mode 2. Jadi ada sub mode untuk mode input output ini. Nah, untuk mode 0 di sini adalah mode I/O dasar. Jadi ketiga port berfungsi sebagai port I/O 8 bit. Setiap port dapat ditetapkan sebagai input ataupun sebagai output. Data hanya dapat dikirim ke port jika port ditetapkan sebagai output, dan sebaliknya, data hanya dapat dibaca jika port diatur ke fungsi input. Nah, pada mode 1 di sini port A dan B ini dikonfigurasi sebagai input atau output. Jadi port A dan B dapat dikonfigurasi sebagai input atau output.
Sedangkan jalur dari port C berfungsi sebagai jalur kontrol untuk A dan B. Nah, sinyal kontrol di sini melayani dua tujuan utama, yaitu untuk handshaking dan permintaan interupsi ya. Jadi handshaking ini adalah mekanisme pengaturan waktu yang sederhana, ya, satu jalur kontrol digunakan untuk mengirim sebagai jalur data ready untuk menunjukkan kapan data ada pada jalur data I/O. Sedangkan jalur lain digunakan untuk penerima sebagai acknowledge yang menunjukkan bahwa data telah dibaca atau jalur data dapat dihapus. Sedangkan jalur lain dapat ditetapkan sebagai jalur permintaan interupsi. Nah, pada mode 2 dari input output mode ini adalah mode 2 arah. Dalam mode ini hanya port A dan port B yang digunakan. Sedangkan port C di sini tidak diperlukan pada mode ini. Ini port C ya. Jadi di sini hanya port A dan port B, dengan port C ini tidak diperlukan pada mode ini, pada mode 2 ini. Tetapi port C ini masih dapat difungsikan pada mode 0 dan mode 1. Jadi pada mode 2, port A ini berfungsi sebagai port 2 arah atau bidireksional, sedangkan port C digunakan sebagai sinyal kontrol dan status signal atau handshaking atau signal handshaking ya. Nah, jadi ini gambarannya untuk input output mode. Jadi D7 ini harus dibuat berlogika 1 ya. Nah, di sini kita bisa mengatur modenya, apakah mode 0, mode 1 atau mode 2. Yang bit D5 dan D6 untuk mengatur mode selectionnya. Sedangkan bit D4 di sini untuk mengatur port A apakah dia difungsikan sebagai input atau sebagai output. Sedangkan yang D3 di sini digunakan untuk mengatur port C yang upper ya. Jadi dari D4 hingga D7 apakah dia berfungsi sebagai input atau output. Nah, di sini D2 di sini digunakan untuk mode selection untuk pengaturan grup yang ini. Jadi di sini ada dua mode saja yang di sini ya, yaitu mode 0 dan mode 1. D1 digunakan untuk mengatur port B apakah dia berfungsi sebagai input atau sebagai output. Sedangkan yang D0 di sini dia berfungsi untuk mengatur port C yang lower apakah dia berfungsi sebagai input atau sebagai output. Ya, untuk keterangan lebih jelasnya nanti silahkan kalian pelajarin kembali chip 8255 melalui datasheet IC-nya. Jadi semua mekanisme pengiriman data dan mekanisme kerja itu dijelaskan pada datasheet tersebut. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.